Fenomena dua bersaudara, Casey Stoner kagum pada dominasi Marc dan Alex Marquez di MotoGP 2025. Ada pepatah lama di dunia balap, bakat bisa diwariskan tapi semangat juara harus ditempa dengan luka dan waktu. Kalimat itu terasa nyata saat dua bersaudara asal Cervera Spanyol, yaitu Marc Marquez dan Alex Marquez, mengubah jalannya musim MotoGP 2025 menjadi kisah keluarga paling spektakuler yang pernah terjadi dalam sejarah kejuaraan dunia MotoGP. Dunia seakan berhenti sejenak di sirkuit Motegi beberapa pekan lalu ketika Marc Marquez resmi mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, mengembalikan kejayaan yang sempat redup karena cedera dan pergantian tim. Tak lama berselang, di sirkuit Sepang, Malaysia, sang adik Alex Marquez menegaskan dominasinya dengan memastikan posisi runner-up kejuaraan dunia setelah tampil gemilang di sprint race dan menyapu bersih balapan utama hari Minggu. Dua nama, satu darah, satu dominasi. Dunia menyaksikan sejarah baru. MotoGP 2025 adalah milik keluarga Marquez. Di tengah sorotan besar itu, Casey Stoner, legenda hidup dan juara dunia 2 kali, memberikan komentar yang menggambarkan rasa kagumnya terhadap dua bersaudara tersebut. Saya terimpresi dengan apa yang mereka capai. Melihat dua bersaudara menguasai musim yang begitu ketat bukan hal biasa. Marc masih menjadi monster kompetitif yang kita kenal, sementara Alex tumbuh menjadi versi matang dari dirinya sendiri, ujar Stoner. Musim 2025 menjadi panggung emosional yang mempertemukan pengalaman dan determinasi. Marc Marquez dengan segala reputasi dan beban yang melekat pada namanya, tampil seperti bayangan dirinya di masa muda. Cepat, cerdas, dan kali ini jauh lebih tenang dalam mengambil resiko. Ia kembali menjadi pusat gravitasi paddock MotoGP. Sementara itu, Alex Marquez menjadi bukti bahwa ketekunan dan kerja keras bisa menembus bayang-bayang besar seorang kakak legendaris. Ia tampil bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pelaku utama. Keduanya menunjukkan dua sisi dari satu koin yang sama. Marc adalah badai yang mengguncangkan sirkuit dengan gaya eksplosif dan agresif, sementara Alex adalah arus tenang yang menghantam dengan presisi dan konsistensi. Stoner menggambarkan mereka dengan tepat. Marc selalu punya naluri menyerang yang sulit ditiru, tapi Alex punya kesabaran dan kecerdasan membaca ritme balapan. Mereka berbeda dalam pendekatan, tapi hasilnya sama. Mereka menang, jelas Stoner. Di Motegi, ketika Marc memastikan gelar dunia, suasana paddock berubah menjadi lautan merah. Ia kembali ke puncak setelah beberapa musim diwarnai rasa sakit, operasi, dan keraguan publik. Gelar itu bukan sekedar angka tambahan di daftar prestasinya, tetapi simbol kembalinya seorang legenda. Namun tak lama setelah itu, keberuntungan berbalik arah. Di Mandalika, Indonesia, sebuah insiden tak terduga dengan Marco Bezzecchi di tikungan 7 membuat Marc harus tersingkir dari balapan dan terpaksa absen di akhir pekan berikutnya. Benturan keras itu menjadi momen yang menegangkan, seolah-olah mencoba menguji lagi ketahanan mental sang juara. Tapi seperti selalu, di balik luka Marc muncul kekuatan baru dari adiknya. Ketika Alex Marquez mengambil alih peran sebagai pemimpin tim di sisa musim, dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Ia tak terlihat gugup, ia tak sekedar menggantikan nama besar kakaknya, tetapi mengemban tanggung jawab itu dengan penuh percaya diri. Di Sepang, Alex tampil tanpa celah. Ia menuntaskan spin race di posisi kedua, memastikan statusnya sebagai runner-up dunia, lalu tampil sempurna di balapan utama dengan kecepatan stabil dan kontrol penuh atas ritme lomba. Kemenangan itu menjadi pernyataan yang jelas bahwa ketika Marc absen, Alex bukan sekedar pewaris nama besar, melainkan pemimpin baru di lintasan. Saya hanya ingin fokus pada balapan, tanpa beban gelar atau perbandingan. Saya belajar banyak dari Marc, terutama bagaimana menghadapi tekanan. Tapi musim ini saya ingin menunjukkan siapa saya sebenarnya, ucap Alex setelah podium Sepang. Dalam satu musim, dua bersaudara ini membagi panggung dengan harmoni yang jarang terjadi di dunia motorsport modern. Marc dengan aura tak terkalahkannya, dan Alex dengan strategi dinginnya yang mematikan. Bagi banyak pengamat, termasuk Casey Stoner, inilah kisah yang akan dikenang sebagai salah satu fenomena paling langka di era MotoGP. Dulu kita melihat keluarga Roberts, kemudian Espargaro, tapi Marquez bersaudara ini ada di level yang berbeda. Mereka tidak hanya kompetitif, tapi benar-benar mendominasi. Ketika satu jatuh, yang lain naik. Mereka seperti saling mengisi, kata Stoner. Pernyataan Stoner itu terasa benar adanya. Musim ini menunjukkan keseimbangan emosional yang kuat di antara mereka berdua. Ketika Marc mengalami insiden dan harus menepi, Alex justru tampil sebagai simbol ketenangan. Ketika Alex kehilangan podium di pertengahan musim karena masalah mekanik, Marc selalu menjadi orang pertama yang datang ke pedoknya, menepuk bahunya dan berkata, "Kamu bisa lebih baik lagi minggu depan." Itu bukan sekedar dukungan, melainkan bentuk hubungan yang dibangun dari rasa hormat dan kepercayaan.
Musim 2025 juga membuktikan satu hal penting, bahwa dominasi nama Marquez bukan hanya hasil dari bakat tetapi dari etos kerja tanpa kompromi. Setiap latihan, setiap briefing, bahkan setiap percakapan dengan teknisi dilakukan dengan intensitas yang sama. Alex kerap datang lebih awal ke pedok, mempelajari data dan memeriksa suhu ban, hal yang dulu mungkin hanya dilakukan oleh Mark. Kini keduanya sama telitinya. Para mekanik Ducati bahkan menyebut duo ini sebagai the perfect pair of opposites, pasangan sempurna yang saling melengkapi. Mark memberi inspirasi, Alex memberi kestabilan. Mark membakar semangat tim, Alex menenangkannya. Bagi Ducati, kombinasi ini adalah anugerah. Bagi dunia, ini adalah tontonan yang sulit diulang. Stoner menambahkan pandangannya dengan nada penuh hormat. Yang membuat saya kagum adalah kedewasaan mereka. Mark tidak lagi memburu kemenangan semata, ia memburu kesempurnaan. Alex tidak lagi berusaha keluar dari bayang-bayang kakaknya, ia menciptakan bayangannya sendiri, ujar Stoner. Kalimat itu menggambarkan esensi dari musim ini, bahwa kemenangan bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang proses menjadi diri sendiri di bawah tekanan ekspektasi. Kini setelah musim 2025 resmi berakhir, sejarah mencatat nama dua bersaudara ini berdampingan di puncak klasemen UNIA. Marc Marquez dengan gelar ke-9-nya, pencapaian yang menegaskan statusnya sebagai legenda hidup, dan Alex Marquez yang akhirnya memecah stereotip dan membuktikan bahwa darah yang sama bisa melahirkan dua kepribadian berbeda dengan semangat juang yang sama. Saya rasa MotoGP beruntung memiliki mereka berdua. Di saat olahraga ini semakin teknologis, mereka membawa kembali rasa manusiawi, gairah, ambisi, dan cinta terhadap kecepatan. Tutup Stoner. Buat MotoGP 2025, musim ketika dunia balap menyaksikan cinta, ambisi, dan keajaiban yang datang dari satu keluarga bernama Marquez. Langkah ekstrim Pedro Acosta di Sepang, strategi gila dan berani yang sukses antarkan ke podium. Dalam dunia balap yang penuh ketidakpastian, ada kalimat yang selalu benar. Kecepatan tidak berarti apa-apa tanpa keberanian untuk mempercayai diri sendiri. Di Sepang, Pedro Acosta mengubah kalimat itu menjadi kenyataan. Ia datang bukan sebagai favorit, bukan pula sebagai ancaman utama, melainkan sebagai pembalap yang didera serangkaian masalah teknis dan rasa frustasi. Tapi justru dari situ, muncul sebuah keajaiban kecil yang mengguncangkan pedok MotoGP. KTM datang ke Malaysia dengan segudang tanda tanya. Masalah utama mereka jelas, ban belakang yang terus terkikis terlalu cepat. Dalam beberapa seri terakhir, motor KTM kehilangan daya cengkeram hanya setelah beberapa lap, membuat para pembalap mereka kesulitan bertahan hingga akhir. Bahkan di sprint Sepang, pola yang sama kembali terjadi, cepat di awal tapi hancur di akhir. Dan di tengah semua kekhawatiran itu, Pedro Acosta, pembalap muda asal Spanyol itu memutuskan untuk melakukan hal yang bahkan para veteran enggan mencobanya. Acosta tidak sedang mencoba mencari jalan pintas menuju kemenangan. Ia hanya ingin menemukan ritme alami antara dirinya dengan motornya. Ketika data, sensor, dan simulasi tim menunjukkan satu arah, ia justru mengambil jalan sebaliknya. Setelah pemanasan, saya sangat kesal. Kami kehilangan tenaga di dua tikungan terakhir, dan saya tahu kalau kami terus seperti ini, kami tidak akan kemana-mana, ujarnya. Alih-alih menuruti saran teknis untuk menambah dukungan elektronik, ia memutuskan untuk menonaktifkan sebagian besar sistem bantuan. Bagi dunia MotoGP modern yang hidup dari data, langkah ini nyaris seperti menyelam tanpa tabung oksigen. Tapi Acosta punya alasan sendiri. Ia ingin merasakan kembali motor itu apa adanya, tanpa batasan. Dan dari keputusan itulah kisah luar biasa di Sepang dimulai. Saat lampu start padam, tidak ada yang menyangka bahwa pembalap dengan hasil pemanasan ke-14 akan berubah menjadi ancaman nyata bagi para raksasa. Tapi dalam waktu singkat, Acosta menunjukkan bahwa keputusannya bukan tindakan nekat, melainkan bentuk kepercayaan diri yang langka. Ia memulai balapan dengan tenang, membaca ritme, mengamati keausan ban lawan, dan menunggu saat yang tepat. Ketika Pecco Bagnaia mulai kehilangan kecepatan akibat ban yang menurun, Acosta menyerang dengan gaya khasnya, cepat, presisi, tanpa drama. Ia menyalip dengan keyakinan penuh seolah tahu persis di mana batasnya. Tidak ada keraguan di tikungan, tidak ada kelebihan agresi, semuanya mengalir seolah motor itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Bertarung dengan Pecco selalu seru, tapi kami kehilangan banyak waktu di awal. Setelah kemarin balapan sangat sulit, hari ini kami bisa mengelolanya jauh lebih baik, jelas Acosta. Namun kekuatan terbesar Acosta hari itu bukan terletak pada kecepatan, melainkan pada kemampuannya mengendalikan kekacauan. Tanpa kontrol elektronik, setiap tikungan menjadi pertarungan antara tenaga mesin dan insting manusia. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan podium atau bahkan jatuh. Tapi justru di situ, Acosta menunjukkan kualitas mental
mental yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pembalap muda. Ia tidak hanya cepat, ia juga stabil, sabar, dan peka terhadap setiap perubahan kecil pada motornya. Balapan ini lebih ke permainan mental. Saya tahu kami tidak punya keunggulan teknis, jadi saya harus menebusnya dengan manajemen yang sempurna, ujarnya usai finish. Dan itulah yang ia lakukan. Dari lap ke lap ia menjaga ritme dan mengontrol suhu ban agar tidak terlampau panas. Saat Alex Marquez melesat di depan, Acosta tak panik. Ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus mengendur. Hasilnya adalah podium yang tak hanya layak, tapi penuh makna. Finish kedua tertinggal 2,7 detik dari Marquez. Acosta menunjukkan bahwa keberanian bisa menembus batas logika. KTM pun akhirnya bisa bernafas lega. Setelah serangkaian hasil naik turun, mereka kembali ke papan atas berkat seorang pembalap muda yang berani berpikir di luar kebiasaan. Namun keberhasilan ini bukan sekedar strategi ekstrim, ia adalah refleksi dari filosofi balap Acosta sendiri. Sejak awal karirnya, ia dikenal sebagai pembalap yang mengandalkan perasaan, bukan angka. Ia lebih percaya pada sensasi yang dirasakan di roda depan daripada grafik torsi di layar komputer. Di Sepang, prinsip itu membawa hasil nyata. Banyak orang mungkin melihat keputusan mematikan sistem elektronik sebagai keberanian buta, tapi bagi Acosta, itu adalah bentuk kendali yang lebih dalam. Ia ingin menguasai motornya, bukan dikendalikan oleh teknologi. Dan pada akhirnya, keputusan itulah yang membedakan pemenang sejati dari sekedar pembalap cepat. Dengan hasil di Sepang, Acosta kini kokoh di posisi kelima klasemen, hanya terpaut 26 poin dari Pecco. Dua seri terakhir di Portimao dan Valencia akan menjadi ajang pembuktian berikutnya. Namun apapun hasilnya nanti, momen di Sepang sudah cukup untuk mengukir namanya sebagai pembalap yang berani melawan arus. Di paddock, banyak yang mulai menyadari bahwa generasi baru MotoGP tidak hanya datang dengan kecepatan, tapi juga dengan keberanian untuk berpikir berbeda. Acosta menjadi simbol perubahan itu, pembalap yang tidak takut gagal, karena baginya kegagalan hanyalah bagian dari proses untuk menemukan cara yang benar. Hari itu di Sepang, ia terbukti satu hal sederhana namun abadi. Mesin mungkin bisa diprogram, tapi keberanian tidak bisa disetel. Ia lahir dari hati, tumbuh dari keyakinan, dan diuji di tikungan berkecepatan tinggi. Ketika bendera finish dikibarkan, Acosta tidak hanya meraih podium, ia juga meraih penghormatan dunia. Dan seperti pepatah lama yang seolah cocok untuknya, keajaiban tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari keberanian untuk menantang ketidakmungkinan. Di bawah langit panas Malaysia, Pedro Acosta telah melakukan hal itu, dan MotoGP pun menemukan kembali denyut jantung sejatinya. Sang monster absen turun lintasan. Bos Aprilia optimis bakal sapu bersih Australia. Di dunia balap, kekuatan sejati tak selalu diukur dari seberapa cepat motor melaju di lintasan lurus. Terkadang kekuatan justru lahir dari ketenangan, dari cara tim bertahan ketika badai datang, dan dari bagaimana mereka melihat peluang di tengah kehilangan besar. Itulah yang kini dirasakan pedok MotoGP jelang akhir pekan di Phillip Island, Australia. Satu kabar besar mengguncangkan, Marc Marquez, sang monster lintasan, resmi absen karena cedera bahu yang belum pulih. Dan di saat seluruh dunia balap berbicara tentang siapa yang akan menggantikan sorokan itu, Aprilia Racing melangkah dengan tenang, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menulis arah baru. Absennya Marquez tidak hanya mengguncang barisan grid, ia juga mempengaruhi keseimbangan psikologis seluruh pedok. Selama ini kehadirannya menciptakan tekanan tak kasat mata bagi para pesaing, dari garasi sebelah hingga pit wall paling ujung. Setiap lap, setiap tikungan, selalu terasa seperti peringatan bahwa ada satu pembalap yang siap menghancurkan batas kapan saja. Kini, dengan absennya sementara sang monster, udara terasa berbeda. Tak ada lagi bayangan besar di garis start, tak ada lagi tekanan mental untuk menyamai Marquez. Yang tersisa hanyalah lintasan murni dan mereka yang berani menaklukkannya. Dan di antara semua nama, satu tim tampak paling siap memanfaatkan ruang kosong itu, Aprilia. Phillip Island dikenal sebagai sirkuit tanpa kompromi. Angin, suhu, dan ritme cepatnya menuntut motor yang stabil, serta pembalap yang berani mengambil resiko di batas tipis antara cepat dan jatuh. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Aprilia justru menemukan ritme mereka. Selama musim 2025, tim asal Noale tersebut menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di paruh kedua musim. Mereka bukan hanya cepat di tikungan, tapi juga berhasil menjaga performa di akhir balapan, sesuatu yang menjadi kunci penting di lintasan seperti Phillip Island. Marco Bezzecchi, yang sejak bergabung dengan Aprilia musim ini,
tampil semakin impresif, kini berada di pusat perhatian, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kerja keras yang ia tunjukkan dari seri ke seri. Ia bukan pembalap yang berteriak kencang di depan kamera, tapi setiap kali helmnya turun, kecepatan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kami tidak melihat absennya Mark sebagai pintu kemenangan yang tiba-tiba terbuka, kata Massimo Rivola, direktur tim Aprilia. Kami melihatnya sebagai momen di mana semua orang harus menunjukkan siapa mereka sebenarnya tanpa bayangan siapapun. Sejak paruh musim, Bezzecchi telah menunjukkan performa yang sulit diabaikan. Dari catatan latihan hingga sprint race, kecepatannya terus meningkat. Dan di Mandalika, meski akhir pekannya diwarnai drama dan kecelakaan dengan Marquez, kecepatan mentahnya menjadi peringatan bagi semua pesaing. Aprilia kini bukan sekedar tim kejutan, melainkan calon penguasa baru MotoGP. Bezzecchi sendiri tampak lebih tenang menghadapi Phillip Island. Ia tahu lintasan ini tidak bisa ditaklukkan dengan emosi, melainkan dengan ritme yang konsisten. Jika ada satu hal yang membedakan Aprilia dengan tim lain musim ini, itu adalah ketenangan. Rivola, dengan gaya kepemimpinannya yang elegan dan penuh strategi, selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara agresi dan perhitungan. Ia tahu Aprilia tidak punya kekuatan finansial sebesar Ducati atau pengalaman panjang seperti Honda. Namun ia percaya bahwa dengan kerja sistematis dan kesatuan tim, Aprilia bisa menembus tembok besar dominasi itu. Di balapan seperti di sirkuit ini, tekanan adalah musuh terbesar. Kami tidak ingin menjadi tim yang terjebak dalam hype, tapi tim yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu badai berlalu, ujar Rivola lagi. Ia menyebut Phillip Island sebagai tempat di mana kesalahan kecil menjadi pembeda antara juara dan penyesalan. Dan dengan absennya Marquez, semua mata kini tertuju ke arah pembalap-pembalap yang selama ini disebut sebagai generasi penantang, termasuk Bezzecchi. Phillip Island bukan hanya sirkuit cepat, ia adalah ujian karakter. Tikungan dengan kecepatan 250 km per jam menuntut ketenangan ekstrim. Kelebihan sedikit di throttle bisa membuat ban belakang tergelincir dan mengakhiri balapan seketika. Namun inilah tempat di mana Aprilia bisa memaksimalkan kekuatan RXGP. Dengan keseimbangan aerodinamis yang kuat dan sasis yang fleksibel, motor mereka terbukti tangguh di lintasan berangin. Karakter mesin mereka yang lembut tapi bertenaga besar di mid corner memberi keuntungan besar di tikungan cepat Phillip Island. Kami bukan yang tercepat, tapi kami sangat kuat di area transisi tikungan, jelas Rivola. Dan di sini, itu seringkali menjadi pembeda antara podium dan kegagalan. Itu sebabnya Aprilia datang bukan hanya dengan ambisi, tapi juga dengan keyakinan. Mereka tahu bahwa inilah momen ketika kekuatan sejati diuji, bukan dalam adu kecepatan, tapi dalam kesabaran dan presisi. Tanpa Marquez, dinamika pedok berubah drastis. Biasanya, tim-tim lain akan menyesuaikan setup, strategi bahkan mental hanya untuk menghadapi kecepatan brutal sang juara dunia. Namun kini tanpa ancaman itu, banyak tim mulai berani mengambil resiko yang sebelumnya dihindari. Ketika pembalap seperti Mark tidak ada, kamu baru sadar seberapa besar pengaruhnya terhadap seluruh pedok. Tapi kami tidak ingin fokus pada kehilangan itu. Kami ingin fokus pada bagaimana kami bisa tumbuh di dalamnya, ujarnya lagi. Bagi Aprilia, keheningan itu bukan kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk bereksperimen, ruang untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersinar bahkan tanpa pembanding terbesar di grid. Dan di balik layar, semua mata menunggu. Apakah Aprilia bisa memanfaatkan momentum itu menjadi titik balik sejarah mereka? Phillip Island bisa menjadi momen pembuktian bagi Bezzecchi, bukan semergat menggantikan peran Marquez di panggung utama, tapi menciptakan karakternya sendiri. Ia bukan pembalap flamboyan, tidak banyak drama, namun ketepatan waktunya di setiap lap menjadi kekuatan tersembunyi. Selama sesi latihan di seri-seri sebelumnya, banyak analis memperhatikan bagaimana Bezzecchi mampu menjaga ritme konstan. Itulah tipe pembalap yang dibutuhkan untuk menaklukkan Australia. Sirkuit Phillip Island selalu punya aura mistis, di mana langit biru berpadu dengan ganasnya angin laut dan suara mesin bergema di sepanjang tebing. Namun di bawah keindahan itu, setiap pembalap tahu bahwa tempat ini bisa memberi segalanya atau mengambil segalanya dalam sekejap. Bagi Aprilia, akhir pekan ini bukan sekedar mencetak poin, tapi tentang membangun fondasi untuk bab baru dari kisah mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa tanpa Marquez pun MotoGP tetap punya pahlawan baru dan bahwa keberanian bisa datang dalam wujud ketenangan. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, mungkin ketika matahari sore menurun di garis finish Phillip Island, kita akan melihat RSGP berdiri di atas podium, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai simbol perubahan. Absennya sang monster memang mengguncang dunia MotoGP. Namun seperti halnya kehidupan, setiap kekosongan selalu melahirkan ruang baru bagi yang siap mengisinya. Bagi Aprilia dan Bezzecchi, inilah waktunya untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap cerita besar Marquez, tapi pemeran utama dalam bab baru yang akan datang. Tidak ada kemenangan tanpa luka, dan tidak ada luka yang sia-sia bila lahir dari keberanian untuk berjuang. Kata-kata itu seolah menjadi gema dari perjalanan Marc Marquez dalam beberapa hari terakhir, dari kegemilangan di puncak dunia MotoGP hingga terbaring di meja operasi dengan bahu kanan yang patah. Dunia menyaksikan bagaimana dalam hitungan detik nasib sang juara berubah di lintasan panas Mandalika, Indonesia.
Bagi banyak orang, insiden itu hanyalah kecelakaan balapan biasa. Tapi bagi Marquez, yang baru saja memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Motegi, itu terasa seperti ironi. Kemenangan dan kesakitan datang nyaris bersamaan. Tikungan 7 Mandalika menjadi saksi bagaimana takdir di dunia balap bisa berbalik secepat tarikan gas motor Desmo Sedicinya. Lap pertama, ribuan pasang mata menatap layar, menyaksikan Marquez berduel ketat dengan Marco Bezzecchi, saling menjaga posisi, memperebutkan ruang sempit di antara aspal dan keberanian. Namun di tengah manuver cepat itu, Bezzecchi terlambat sepersekian detik menekan rem. Motornya tergelincir sedikit, menyentuh ban belakang Ducati milik Marquez. Hanya satu sentuhan kecil, tapi dalam kecepatan lebih dari 200 km per jam itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Marquez terlempar ke gravel, menahan jatuh dengan bahu kanannya, bahu yang sama dulu pernah membuatnya absen panjang dan hampir mengakhiri karirnya. Suasana pedok Ducati Lenovo langsung membeku. Tak ada yang berbicara. Semua mata tertuju ke layar monitor yang menampilkan ulang momen itu. Tim medis bergerak cepat. Dalam hitungan menit, kabar buruk pun keluar. Patah tulang bahu kanan. Beberapa jam setelah kecelakaan, Ducati mengkonfirmasi bahwa Marquez akan diterbangkan ke Spanyol untuk pemeriksaan medis lanjutan di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid. Di sana, tim dokter menemukan adanya fraktura korakoid, serta cedera pada ligamen akromioklafikular, dua bagian penting yang menentukan kestabilan bahu seorang pembalap. Setelah 7 hari imobilisasi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi fraktura tidak stabil. Tulis Ducati dalam pernyataan resminya. Atas pertimbangan risiko ketidakstabilan jangka panjang, diputuskan untuk melanjutkan operasi stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromioklafikular. Operasi berjalan sukses, Marquez kini berada di rumahnya, memulai perjalanan baru yang tak kalah berat dari balapan, pemulihan. Bagi Marquez, rasa sakit bukan hal asing. Ia sudah bersahabat dengan luka sejak pertama kali menunggangi motor balap. Tapi kali ini semua terasa berbeda. Ia baru saja mencapai puncak, gelar dunia, kehormatan, dan reputasi sebagai pembalap paling tangguh di era modern. Dan di saat semua sorotan mengarah kepadanya, tubuhnya justru berkata lain, berhenti sejenak. Namun jika ada satu hal yang tak pernah berubah dari Marquez, itu adalah semangatnya. Dalam pesan singkat yang dibagikan Marquez kepada media, Marquez menulis dengan kalimat sederhana tapi kuat. Saya tahu rasa sakit ini, tapi saya juga tahu cara untuk kembali. Saya akan pulih, dan saya akan kembali dengan 100%. Pernyataan itu menjadi bahan pembicaraan di pedok MotoGP. Banyak pembalap, mantan rival dan rekan satu tim menaruh hormat pada cara Marquez menghadapi cobaan ini. Tak ada kemarahan, tak ada menyalahkan siapapun, hanya ketenangan khas seorang juara yang sudah memahami bahwa dalam dunia balap, resiko dan rasa sakit adalah bagian dari kontrak tak tertulis dengan kecepatan. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang ditunjuk menggantikan Marquez di Phillip Island, menyebut bahwa semangat tim tetap tinggi meski sang pemimpin mereka harus menepi. Mark adalah inspirasi di dalam dan di luar lintasan. Kita tahu dia akan kembali, tapi sementara itu kita akan menjaga ritme tim ini tetap hidup, ujar Pirro. Pirro menambahkan bahwa Marquez masih berkomunikasi aktif dengan tim, memantau data, dan memberikan masukan teknis. Bahkan dari rumah sakit, Marquez tetap berpikir seperti pembalap, mempelajari setiap detail, mencari tahu apa yang bisa ditingkatkan ketika nanti ia kembali. Dia tipe orang yang sangat profesional. Bahkan dalam pemulihan pun, dia masih memikirkan bagaimana motornya bisa lebih baik. Itu hal yang luar biasa dari Mark, tambah Pirro. Sementara itu, Direktur Teknis Ducati Gigi Daliknya pun juga memberikan pernyataan yang menggambarkan betapa pentingnya Marquez bagi proyek Ducati. Kita mungkin tidak akan melihatnya dalam 2 atau 3 seri mendatang, tapi kita tidak kehilangan semangatnya. Marquez tahu bahwa setiap cedera hanya akan menunda, bukan menghentikan. Ia adalah contoh dari determinasi sejati. Kabar tentang operasi sukses Marquez disambut lega oleh penggemar di seluruh dunia. Di media sosial, tagar #FuerzaMark menjadi tren. Para penggemar mengirimkan pesan dukungan, gambar, dan video penghormatan mengingatkan publik bahwa betapa besar pengaruh Mark di dunia MotoGP. Namun di balik itu pertanyaan besar tetap menggantung, kapan Marquez akan kembali?
Menurut laporan medis, pemulihan total bahu kanan bisa memakan waktu hingga 8 minggu. Artinya, Marquez kemungkinan besar baru bisa kembali di seri penutup di Valencia, atau bahkan memilih menutup musim lebih awal untuk mempersiapkan diri sepenuhnya menghadapi tahun 2026. Dokter yang terlibat dalam proses operasi menjelaskan bahwa cedera jenis ini membutuhkan kesabaran ekstra. Bahu adalah bagian paling kompleks dari tubuh pembalap. Mobilitasnya luar biasa, tapi itu juga berarti rentan cedera. Proses pemulihan harus benar-benar tuntas agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang. Bagi Marquez, keputusan itu mungkin terasa sulit, tapi sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ia jatuh, ia selalu kembali dengan sesuatu yang lebih besar.